Follow Brightfield! Don't wait for me! Faster! Hurry! What happened was not your fault. But what you did to try and fix it is everything. Balik lagi di channel Flixplore. Kali ini kita bakal membahas film animasi berjudul The Wild Robot yang rilis pada tahun 2024. Film ini mengisahkan tentang petualangan Rose, sebuah robot yang terdampar di pulau terpencil. Untuk bertahan hidup, Rose harus beradaptasi dengan lingkungan barunya dan menjalin hubungan dengan satwa liar. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai kisahnya. Film berawal ketika kapal kargo bernama Universal Dynamics yang kehilangan 6 robot serbaguna model Rozum akibat dihantam topan dasar di tengah lautan. Semua robot mengalami kerusakan parah karena kecelakaan tersebut, kecuali satu unit bernama Rozum Unit 7134 yang kemudian dikenal sebagai Rose. Tak lama setelah itu, sekelompok berang-berang yang sedang mencari makan tanpa sengaja menemukan salah satu kotak berisi robot. Salah satu dari mereka tanpa sadar menekan tombol aktivasi, menyebabkan Rose kembali menyala. Begitu aktif, sistem Rose segera mendeteksi ombak besar yang mendekat dari kejauhan dan mengidentifikasinya sebagai ancaman. Untuk menyelamatkan diri, ia dengan cepat memanjat tebing pantai yang tinggi. Di puncak tebing terbentang hutan lebat yang dipenuhi berbagai makhluk hidup. Sebagai robot yang dirancang untuk membantu dan menyelesaikan masalah, Rose berusaha menawarkan bantuannya kepada setiap hewan yang ditemuinya. Namun, alih-alih diterima, kehadirannya justru mengacau suasana dan membuat para hewan merasa terganggu. Menyadari kesalahannya, Rose mengaktifkan mode pembelajaran untuk mencoba menerjemah bahasa binatang, tetapi tetap kesulitan menemukan hewan yang benar-benar membutuhkan bantuannya. Tak lama hujan deras mulai turun. Rose kemudian memanjat tebing untuk mengaktifkan pemancarnya. Namun alih-alih berhasil, ia justru tersambar petir dan menyebabkan tubuhnya terjatuh dan pingsan. Saat akhirnya sadar, ia dikejutkan oleh sistem internalnya yang memperingatkan bahwa beberapa panel dalam tubuhnya mulai terbuka. Tanpa disadari Rose, sekelompok rakun mulai menyerangnya dan berusaha merusak tubuhnya. Ia mencoba melawan, tetapi kalah jumlah sehingga terpaksa mengaktifkan kembali pemancar pabrik. Namun salah satu dari rakun berhasil merebut pemancar yang melekat di tubuhnya, memicu kejar-kejaran sengit. Dalam kepanikan, rakun tersebut salah memilih jalan dan tanpa sadar ia masuk ke dalam sarang beruang. Kesempatan itu dimanfaatkan Rose untuk merebut kembali pemancarnya, tetapi situasi justru semakin buruk ketika seekor beruang bernama Thorn muncul dan langsung mengejarnya. Dihantui rasa takut, Rose berlari sekuat tenaga, tetapi kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam jurang. Saat tersadar, ia mendapati dirinya telah menghancurkan sebuah sarang angsa. Induk angsa yang berada di dalamnya mati, menyisakan sebutir telur. Tak lama kemudian telur itu menetas, memperlihatkan seekor bayi angsa kecil yang baru lahir. Dalam perjalanannya, Rose bertemu dengan seekor oposum bernama Pinktail yang tengah merawat anak-anaknya. Pinktail terkejut melihat Rose datang membawa bayi angsa dan segera bertanya apakah anak itu miliknya. Rose dengan tenang menjawab bahwa bayi angsa tersebut bukan miliknya dan menjelaskan bahwa ia tidak diprogram untuk menjadi seorang ibu. Mendengar hal itu, Pinktail memberi Rose sebuah tugas yang langsung diterimanya meskipun ia tidak tahu bagaimana cara merawat seekor angsa. Menanggapi kebingungan Rose, Pinktail berkata mereka butuh makan, berenang, dan terbang. Sementara itu, seekor rubah bernama Fing mulai tertarik melihat bayi angsa yang dibawa Rose. Niatnya bukan untuk membantu, melainkan memangsa anak angsa tersebut. Namun, Rose segera menyadari ancaman itu dan berjaga-jaga untuk melindungi si kecil. Setelah gagal mendapatkan mangsanya, Fing justru memberitahu Rose bagaimana cara angsa makan, berenang, dan terbang. Namun, karena angsa kecil itu masih terlalu
muda, ia belum bisa berenang ataupun terbang, membuat tugas Rose masih tersisa 2. Fink kemudian menyarankan agar Rose membuat tempat yang aman agar bayi angsa tersebut terhindar dari incaran hewan buas. Rose setuju dan segera mencari kayu, lalu menyusunnya menjadi perlindungan berbentuk melingkar. Selain itu, Fink juga menyarankan agar Rose memberi nama anak angsa itu. Setelah memindai dan menganalisanya, Rose akhirnya memutuskan untuk menamai Brakebill. Seiring waktu, Brakebill tumbuh menjadi angsa dewasa. Rose dan Fink mulai mengajarinya berenang, tetapi Brakebill masih kesulitan dan terus gagal. Kondisi itu menarik perhatian seekor ikan besar yang berniat memangsa Brakebill. Menyadari bahaya yang mengancam, Rose segera bertindak untuk menyelamatkannya. Namun, dalam prosesnya kakinya terjepit di antara bebatuan sungai, menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya. Tak lama kemudian, sekelompok angsa datang dan menjelaskan bahwa Brakebill tidak bisa berenang karena tubuhnya yang kecil. Mendengar hal itu, Brakebill merasa putus asa dan memilih untuk menyerah. Keputusannya membuat Rose sedih, hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke tempat awal ia terdampar. Setibanya di sana, ia melihat banyak puing-puing rozum yang berserakan. Rose mulai merakit kembali salah satu robot yang rusak. Saat itulah ia menemukan sebuah video yang menampilkan dunia yang sudah sangat modern dan maju. Di sana ia juga mendapatkan pemancar baru, menggantikan pemancar aslinya yang telah rusak akibat ulah Brakebill saat masih kecil. Rose kemudian pergi ke atas tebing karena merasa ragu dengan keputusannya. Tak lama kemudian, Fink datang dan menyarankan agar Rose kembali melatih Brakebill. Fink juga memberi semangat dan meyakinkan Rose bahwa Brakebill masih memiliki peluang untuk belajar terbang. Awalnya Rose enggan melanjutkan pelatihan dan justru berniat kembali ke tempat asalnya. Namun setelah mendengar dorongan dari Fink, ia akhirnya setuju dan mulai berusaha semaksimal mungkin agar Brakebill bisa terbang. Untuk membantu proses pelatihan, Fink menyarankan Rose bertemu dengan seekor elang bernama Thunderbolt. Berkat bimbingan tersebut, Brakebill akhirnya berhasil terbang dan mampu melakukan manuver tajam dengan lincah. Tanpa disadari Rose, seekor angsa tua bernama Longneck telah lama memperhatikan usahanya dalam melatih Brakebill. Longneck bukanlah angsa biasa, ia adalah salah satu pemimpin migrasi para angsa. Mengetahui hal itu, Rose segera bertanya kepadanya apakah Brakebill bisa mengikuti migrasi yang akan datang. Longneck menjawab jika Brakebill ingin bergabung, ia harus mampu terbang selama berhari-hari tanpa sekalipun menginjakkan kaki ke tanah. Namun, ia ragu Brakebill bisa melakukannya karena sayapnya lebih kecil dibandingkan angsa lain. Tapi hatinya akan menutupi kekurangan itu, ujarnya. Mendengar pernyataan tersebut, Rose memberitahu bahwa jantung Brakebill berukuran 48 mm. Longneck tersenyum dan berkata Brakebill jauh lebih besar di dalamnya. Rose pun semakin giat melatih Brakebill hingga tiba hari migrasi. Saat itu Longneck menghampiri Brakebill, membuatnya terkejut karena Longneck ternyata mengetahui namanya. Dengan lembut, Longneck menjelaskan bahwa ia dan Rose adalah teman lama. Ia juga mengarahkan Brakebill untuk terbang di sisinya dan memberitahunya bahwa Rose lah yang telah menyelamatkannya serta membawanya sejauh ini. Sebelum pergi, Longneck berpamitan kepada Rose dan mengungkapkan rasa bangganya. Saat semua angsa mulai mengudara, Brakebill dengan dorongan terakhir dari Rose akhirnya berhasil terbang dan bergabung dalam perjalanan migrasi. Hari-hari berlalu hingga akhirnya musim salju tiba. Rose dengan penuh harapan dan kekhawatiran menunggu kepulangan Brakebill. Di tengah penantiannya, Fink datang dan menghampiri. Merasa cemas bahwa Rose akan pergi meninggalkannya, Fink berusaha meyakinkan Rose agar tetap tinggal karena jika Rose pergi, ia tidak akan memiliki teman lagi. Meskipun diliputi kesedihan, mereka tetap menghabiskan waktu bersama. Tak lama kemudian, Fink berpamitan dan mulai mempersiapkan diri untuk hibernasi. Sementara itu, Rose kembali ke gubuknya dan mengukir gambar Brakebill untuk terakhir kalinya, meskipun akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Saat Rose berjalan menuju tebing, semua hewan
memperhatikannya dengan diam. Ia duduk di tepi tebing, lalu mulai mengirimkan sinyalnya ke kantor Universal Dynamics. Scene beralih ke kantor Universal Dynamics, di mana salah satu komputer tiba-tiba menerima sinyal dari Ross. Menyadari adanya transmisi tersebut, seorang operator segera bergerak untuk melacak lokasi terakhirnya. Sementara itu, Brackbill dan kawan angsa terbang di tengah hujan lebat mencari tempat berteduh. Setelah terbang cukup lama, mereka menemukan sebuah ventilasi yang mengarah ke ladang modern dan memutuskan untuk mendarat di sana. Saat melihat sekeliling, Brackbill terkejut menemukan sosok yang mirip dengan Ross di tempat itu. Dengan penuh semangat, ia segera menyapa salah satu robot tanpa menyadari bahwa itu bukan Ross melainkan robot Rozum lainnya. Tindakannya tanpa sengaja memicu sistem keamanan, menyebabkan para robot mendeteksi Brackbill sebagai ancaman. Seketika kawanan angsa panik dan berhamburan melarikan diri, membuat situasi semakin kacau. Kekacauan ini menarik perhatian operator di Universal Dynamics yang segera memberikan perintah kepada robot penjaga untuk membasmi para angsa. Menyadari bahaya yang mengancam, Longneck dengan sigap mengambil alih situasi. Ia memerintahkan seluruh angsa untuk mengikuti Brackbill mencari jalan keluar. Sementara ia sendiri berani mengambil resiko dengan memancing perhatian robot penjaga agar kawanan lainnya bisa melarikan diri dengan selamat. Scene berpindah ke Ross yang terbangun dengan tiba-tiba setelah bermimpi tentang Brackbill. Rasa cemas menyelimuti dirinya, tetapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, kehadiran Fink mengejutkannya. Dengan penuh kekhawatiran, Ross mengungkapkan betapa ia sangat mengkhawatirkan keadaan Brackbill. Tak lama kemudian, Ross menyadari sesuatu yang aneh dan bertanya kepada Fink mengapa ia terbangun dari hibernasi lebih awal. Namun Fink menghindari pertanyaan itu dan justru berusaha melarikan diri. Tidak ingin membiarkan Fink pergi begitu saja, Ross segera melakukan pemindaian terhadapnya dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Fink memiliki niat untuk melenyapkan seluruh hewan di pulau itu. Saat didesak, Fink akhirnya mengakui alasannya. Ia merasa tidak ada satupun hewan yang benar-benar menyukainya, sehingga ia berpikir tidak ada gunanya membiarkan mereka tetap hidup. Namun Ross dengan sabar meyakinkan bahwa mereka berdua adalah satu-satunya harapan bagi para hewan untuk bertahan. Setelah berpikir sejenak, Fink akhirnya setuju dan memutuskan untuk membantu. Bersama-sama mereka mulai mengumpulkan semua hewan dan membawa mereka ke gubuk Ross untuk mencari perlindungan. Perkelahian antar hewan pun pecah, mengacau suasana yang awalnya damai. Keadaan menjadi rusuh karena Ross tanpa sengaja mengumpulkan hewan karnivora dan herbivora di satu tempat. Menyadari hal itu, Fink segera berusaha melerai perkelahian, tetapi usahanya sia-sia. Di tengah kekacauan, Ross akhirnya muncul dalam kondisi kelelahan. Dengan sisa tenaganya, ia memohon kepada Fink untuk membantu menenangkan para hewan. Tak lama kemudian, seekor berang-berang kecil ikut turun tangan dan berkat bantuannya, kerusuhan perlahan mereda. Melihat situasi mulai terkendali, Fink segera mengusulkan sebuah kesepakatan. Selama berada di dalam gubuk, semua hewan dilarang saling menyakiti. Namun, begitu mereka keluar, masing-masing harus kembali ke naluri alami mereka sebagai hewan liar. Semua hewan setuju dengan aturan tersebut. Tak lama setelahnya, Ross terbangun dan memberikan pesan penting kepada mereka. Ia berpesan bahwa jika suatu saat dirinya padam, semua hewan harus tetap menjaga kedamaian dan menghentikan pertikaian. Mendengar hal itu, seluruh hewan pun mulai memahami arti kebersamaan dan suasana kembali damai. Musim salju akhirnya berlalu. Semua hewan telah meninggalkan gubuk dan Ross pun terbangun dari tidur panjangnya. Menyadari bahwa musim dingin telah berakhir, ia segera berlari mencari Brackbill, berharap dapat bertemu dengannya lagi. Saat menemukan Brackbill, Ross merasa lega dan bahagia melihat bahwa ia telah menemukan tempatnya di antara kawanan angsa. Dengan perasaan tenang, Ross pun memutuskan untuk kembali karena merasa tugasnya telah selesai.
selesai. Namun sebelum ia pergi, Fink menghampiri Bright Bill dan memberitahunya bahwa Rose masih ada di sini untuknya. Fink juga menanyakan keberadaan Longneck, tetapi Bright Bill tidak dapat memberikan jawaban pasti. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Bright Bill segera mencari Rose ke gubuknya. Namun saat ia tiba di sana, Rose sudah tidak ada. Malam pun tiba dan di tempat lain Rose yang telah menyelesaikan tugasnya mulai merapikan alat-alat yang dulunya ia gunakan untuk melatih Bright Bill. Setelah semuanya bersih, ia kembali mencoba memancarkan sinyalnya sekali lagi, berharap ada respon. Tak lama kemudian, langit yang gelap tiba-tiba diterangi oleh cahaya terang. Sebuah pesawat besar muncul di atas Rose, menandakan bahwa sinyalnya akhirnya diterima. Rose dijemput oleh Fontra, sebuah robot berbentuk gurita yang bertugas membawa kembali robot-robot seperti dirinya. Fontra mempersilahkan Rose untuk menaiki lift pesawat. Namun sebelum Rose sempat naik, Fink tiba-tiba datang dan memberitahu bahwa Bright Bill ingin berbicara dengannya. Mendengar hal itu, Rose berpura-pura lupa membawa adaptor miliknya dan segera turun untuk menemui Bright Bill. Namun Fontra tidak mudah tertipu. Setelah menganalisis suara Rose, ia menyadari bahwa Rose berbohong. Tanpa ragu, ia segera memerintahkan robot penjaga untuk menangkapnya. Pertarungan sengit pun pecah di antara para robot dan hewan-hewan di hutan. Dengan keberanian dan kerjasama, para hewan akhirnya berhasil mengalahkan robot-robot tersebut. Namun akibatnya puing-puing robot yang meledak menyebabkan kebakaran hebat di hutan. Di tengah kekacauan itu, Rose akhirnya tertangkap. Saat meminta isi pikirannya, Fontra terkejut menemukan sesuatu yang luar biasa dalam sistem Rose. Ia menyadari bahwa jika data dari pikiran Rose dijual, nilainya akan sangat mahal. Dengan penuh ambisi, Fontra pun berencana untuk mengekstraknya. Sementara itu, Bright Bill yang mengetahui Rose tertangkap segera bertindak. Ia memerintahkan seluruh angsa untuk membantunya menyelamatkan Rose. Dengan keberanian luar biasa, Bright Bill berhasil menyelinap masuk ke dalam pesawat dan menemukan Rose dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tanpa berpikir panjang, ia tidur di leher Rose berharap bisa membangunkannya. Tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Rose terbangun dan mengajak Bright Bill untuk pulang. Namun sayap Bright Bill patah akibat menerobos masuk melalui kaca. Menyadari bahwa Bright Bill tidak bisa terbang, Rose tanpa ragu mengorbankan isi tubuhnya untuk melindungi Bright Bill saat mereka lompat keluar dari pesawat menuju tanah. Sementara itu, para hewan berusaha memadamkan api dengan cara merobohkan sebuah pohon besar milik peddler si berang-berang. Api pun akhirnya berhasil dipadamkan. Rose mendarat dengan selamat di sebuah sungai. Lalu ia memberitahu semua hewan, jika sudah waktunya aku akan menemukan jalan pulang. Mendengar hal tersebut, semua hewan memeluk Rose dengan penuh haru. Sebelum pergi, Rose membangun ulang gubuknya untuk terakhir kali. Setelah itu, ia pun meninggalkan pulau tersebut. Scene kemudian beralih memperlihatkan Rose yang sedang menyelesaikan tugasnya sebagai seorang petani. Tak lama kemudian, ia dikejutkan oleh Bright Bill yang muncul dari balik semak-semak. Dan film pun tamat. Makna yang dapat kita petik dari film ini adalah bahwa dalam menjalani kehidupan, kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang ada. Setiap perjuangan yang kita lalui memiliki nilai dan pelajaran yang berharga, sehingga kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Selain itu, film ini juga mengingatkan kita untuk selalu menghargai dan tidak melupakan sosok yang telah membesarkan, merawat, serta membimbing kita sejak kecil. Karena tanpa mereka, kita tidak akan menjadi seperti sekarang. Lebih dari itu, film ini juga mengajarkan pentingnya menjadi diri sendiri, menerima keunikan yang kita miliki, dan tidak berusaha menjadi orang lain hanya demi diterima oleh lingkungan sekitar. Dengan memahami jati diri, kita dapat lebih mudah beradaptasi
dengan berbagai situasi dan perubahan yang terjadi dalam hidup. Selain itu, nilai-nilai seperti persahabatan yang tulus dan kekuatan cinta juga menjadi pesan yang mendalam dalam film ini. Mengingat bahwa hubungan yang dibangun dengan kepercayaan dan ketulusan akan memberikan makna serta kekuatan dalam menghadapi berbagai lika-liku kehidupan.